Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang ramalan Jayabaya Jongko Joyoboyo versi Sabdo Palon dalam bentuk prosa. Di kesempatan yang lalu, pada episode sebelumnya, sampailah pada poin yang ke-11. Oleh sebab itu, saya akan melanjutkan pada poin berikutnya, yaitu poin yang ke-12 dan selanjutnya. Akeh laknat, akeh pengkhianat, akeh anak mangan bapak, sedulur ngelarak sederek, guru podo disatru, buruh dadi mungsuh, tonggo podo curiga, kono kene soyo angkara murka. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, di poin yang ke-12, akeh laknat, akeh pengkhianat, ini sudah jelas digambarkan bahwa di suatu zaman nanti banyak orang-orang yang terkena laknat, banyak orang-orang yang terkena, istilah Jawanya adalah kualat. Akeh pengkhianat, artinya banyak orang-orang yang menjadi pengkhianat. Mereka banyak yang mengkhianati, baik mengkhianati negara, mengkhianati pekerjaannya, mengkhianati sesama temannya, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan akeh pengkhianat. Akeh anak mangan bapak, banyak anak yang makan bapaknya sendiri. Artinya adalah, ini adalah pasemon. Makan yang dimaksudkan di sini adalah berani kepada ayahnya. Bahkan tidak jarang anak membuat sakit secara fisik kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Ini yang disebut dengan akeh anak mangan bapak. Makan di sini juga bisa berarti makan hati. Jadi membuat hati orang tua selalu sakit karena tingkah laku dari anak. Kemudian sedulur ngelarak sederek. Sedulur adalah saudara. Ngelarak artinya mereka itu membuat malu saudaranya sendiri, membawa saudaranya berperkara di hadapan kepala desa, di hadapan pemimpin adat, sampai dengan membawa ke meja hijau atau ke pengadilan, sehingga mereka bersaudara berurusan dengan hukum. Inilah yang disebut dengan sedulur ngelarak sederek, guru podo disatru. Guru sama disatru artinya adalah dibenci, dibuli, tidak diperhatikan, dijauhi, tidak didengarkan ucapan-ucapannya.
podo disatru. Guru adalah orang yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu. Justru malah disatru. Kalau sudah berani menyatru guru, bagaimana bisa ilmu yang diberikan kepadanya ini bisa tumus atau merasuk di dalam jiwanya? Karena sudah didasari rasa tidak suka, sudah didasari rasa benci, tidak senang. Tentu saja ilmu-ilmu yang diberikan guru kepada murid-muridnya, karena muridnya membenci, tentu saja apa yang disampaikan oleh guru itu tidak akan pernah sampai kepada muridnya. Kemudian buruh dadi mungsuh. ART, asisten rumah tangga, justru malah menjadi musuh tuannya. Tonggo podo curiga, bertetangga menjadi curiga. Anda bisa menyaksikan kalau di desa tidak begitu terasa, tetapi bagaimana kalau di kota, di tempat-tempat perumahan-perumahan, di asrama-asrama, maka bertetangga ini terasa panas. Tetangga bisa membeli mobil, maka kanan kiri akan melirik, dan dia berkeinginan untuk melebihi apa yang telah dibeli oleh tetangganya. Kalau mereka itu hanya seperti itu masih mending. Tetapi kadang-kadang mereka itu melakukan hal-hal yang sifatnya adalah menjelek-jelekan tentang apa yang telah dibeli oleh tetangganya, sehingga membuat hal-hal yang menjadikan mereka itu masuk ke dalam perangkap memfitnah. Inilah orang Jawa mengatakan ada yang disebut dengan iri, ada yang disebut dengan dengki, ada yang disebut dengan serai, dan semuanya itu adalah apa yang telah dipasemonkan oleh Pak Pujangga, yaitu tonggo podo curiga. Kono kene soyo angkara murka. Di sana sini akibat dari rasa iri, rasa dengki, serai, akhirnya menimbulkan efek-efek baru, yaitu mereka menjadi orang-orang yang justru terperangkap masuk di dalam tukang fitnah. Inilah yang menjadikan kono kene soyo angkara murka. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian dilanjutkan pada poin yang ke-13. Sing weruh padha ketutuh, sing ora ya ketutuh. Besok yen ana perang teko wetan saka kulon lor lan kidul, wong becik saya sengsara lan bendul, wong jahat padha seneng mangan berkat. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau diartikan sing weruh ketutuh, yang mengetahui malah dia menjadi tertuduh atau menjadi terdakwa. Sing ora yo ketutuh, tetapi yang tidak mengetahui juga tertuduh. Besok yen ana perang teko wetan saka kulon lor lan kidul,
Besok kalau sudah terjadi perang yang datangnya dari timur, barat, dan selatan, wong becik saya sengsara lan bendul. Orang-orang yang baik tambah sengsara dan semakin berat dirasa di dalam hatinya. Beban yang ada di dalam hatinya semakin berat. Wong jahat podo seneng mangan berkat. Orang-orang yang jahat justru makan berkat. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa ini yang dimaksudkan? Pasemon-pasemon yang telah dilontarkan oleh pujangga ini, sing weruh ketutuh. Kalau sudah terjadi sebuah persengketaan di dalam pengadilan, maka orang-orang yang mengetahui peristiwanya, orang-orang yang mendengar peristiwanya, dan orang-orang yang melihat kejadiannya, maka dia akan menjadi saksi. Kemudian, kalau mereka-mereka itu di dalam apa yang telah dilihatnya, didengarnya, atau dalam situasi dan kondisi kejiwaan dia ikut di dalamnya, kemudian dia menjadi saksi di pengadilan, tetapi dia merekayasa apa yang telah dilihatnya, apa yang telah didengarnya, kemudian apa yang terjadi dalam situasi dan kondisi kejiwaannya saat itu, kemudian direkayasa demi untuk membela orang-orang tertentu, maka dia akan ketutuh, dia akan tertuduh. Dan ini semuanya diatur di dalam undang-undang. Kalau ada orang saksi yang melakukan kebohongan, maka dia akan diancam pidana. Demikian juga sing ora yo ketutuh. Kalau dia mengetahui, dia mendengar, kemudian dia mencoba untuk tidak mau menjadi saksi, maka dia pun akan menjadi ketutuh. Dia juga akan menjadi orang yang tertuduh. Kemudian dilanjutkan, ini merupakan sebuah ancaman. Besok yen ono perang teko wetan, saka kulon lan lor lan kidul, wong becik saya sengsara lan bendul. Wong jahat podo seneng mangan berkat. Nah, kalau sudah datang perang dari selatan, utara, dan timur, ini apa yang dimaksudkan? Saya sendiri juga tidak paham. Apakah sudah terjadi atau belum terjadi? Perang yang datangnya dari timur, yang datang dari selatan, yang datang dari utara, kemudian datang dari barat. Ini apa yang dimaksudkan? Ancamannya adalah orang-orang yang baik-baik, wong becik saya sengsara, orang yang baik-baik, orang yang jujur, hidupnya semakin sengsara dan hanya memikul beban berat bendul di dalam hatinya. Tetapi sebaliknya, wong jahat podo seneng mangan berkat. Orang-orang yang memiliki karakter jahat, berwatak jahat, justru digambarkan memiliki banyak rezeki, banyak harta, dan mungkin akan menjadi orang kaya.
Tetapi ini semuanya apa yang dimaksudkan? Apakah yang dimaksudkan perang yang datang dari timur itu adalah ketika datangnya bala tentara Jepang? Kemudian apakah perang yang dari barat itu yang dimaksudkan adalah datangnya orang-orang Eropa, Belanda, Portugis, Spanyol yang pernah datang ke Indonesia, yang pernah datang di negeri kita ini? Kita tidak tahu dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh pujangga ini. Tetapi yang jelas, kalau mereka itu sudah terjadi perang yang dari timur dan dari selatan, dari barat dan dari utara, maka orang-orang yang baik-baik dia akan menderita, hidupnya sengsara, dan hanya bisa meratapi kesedihan hatinya, bendul. Tetapi sebaliknya orang-orang yang jahat, justru dia yang makan berkat. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan pada poin yang ke-14. Waktu iki akeh dandang diunekke kuntul, wong salah dianggap bener, pengkhianat nikmat, durjana sangsaya sempurna, wong lugu kebelenggu, wong mulya dikunjara. Pemirsa dimanapun Anda berada, waktu iki, pada zaman ini, pada masa sekarang, akeh dandang diunekke kuntul. Dandang itu adalah jenis burung yang warnanya hitam, yang tidak lain adalah gagak. Kemudian kuntul. Kuntul itu adalah jenis burung yang berwarna putih. Apabila dirangkai dalam sebuah kalimat, waktu iki akeh dandang, berarti ada sesuatu yang hitam. Diunekke artinya adalah disampaikan atau dibunyikan. Kuntul adalah putih. Sehingga kalau diartikan secara bebas, pada zaman sekarang ini banyak hitam, kemudian disampaikan kepada orang lain putih. Ini artinya apa? Artinya adalah sebuah pemalsuan, pemutar balikan fakta, kemudian seakan-akan ada penipuan-penipuan, sehingga menjadikan masyarakat yang seharusnya itu adalah hitam, tapi justru malah diputar balik akan menjadi putih. Dan kalau dibalik juga bisa, yaitu kuntul diunekke dandang, artinya sesuatu yang putih diputar balikkan menjadi hitam. Atau bisa dikatakan sesuatu yang salah kemudian direkayasa sehingga menjadi seakan-akan itu adalah putih, artinya benar. Atau dibalik, sesuatu yang asalnya memang putih tetapi diputar balik sehingga sesuatu yang putih itu seakan-akan menjadi hitam, sehingga citranya adalah salah. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah waktu iki akeh dandang diunekke kuntul. Kemudian wong salah dianggap benar. Kalau sudah begitu, kalau sudah dandang diunekke kuntul, maka yang terjadi adalah
orang yang benar-benar salah. Tetapi ketika ada di persidangan, maka karena ada rekayasa, akhirnya orang yang salah itu justru menjadi benar. Itulah yang disebut dengan wong salah dianggap benar. Kemudian pengkhianat nikmat. Kalau sudah begitu, kalau orang yang salah sudah dikatakan benar, justru orang-orang itu yang mendapatkan nikmat. Itulah disebut dengan pengkhianat nikmat. Kemudian Durjono sang soro sempurno. Durjono sang soyo sempurno. Durjana semakin sempurna. Kalau sudah hukum-hukum sudah seperti itu, orang yang salah kemudian menjadi benar. Tentu saja mereka-mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan itu, kemudian karena ada sesuatu rekayasa yang luar biasa sehingga menjadi benar di pengadilan, maka tentu saja kedurjanaan itu akan menjadi-jadi. Maka tindakan-tindakan, keburukan-keburukan, kriminalitas akan semakin menjadi-jadi. Itulah yang disebut dengan Durjono sang soyo sempurna. Kemudian wong lugu kebelenggu. Orang yang jujur apa adanya, maka dia terpagar, terbelenggu tangannya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia justru malah seakan-akan dirinya itu terpaku, ditaleni, tidak bisa apa-apa. Itulah yang disebut dengan wong lugu kebelenggu. Orang yang jujur, orang yang benar-benar apa adanya, justru malah terbelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian wong mulyo dikunjoro. Luar biasa. Terjadinya sebuah rekayasa. Kemudian orang yang benar-benar tidak bersalah, justru dia yang harus menanggung akibatnya, yaitu malah mendapatkan hukuman dan masuk penjara. Luar biasa. Inilah keadaan-keadaan yang telah diramalkan oleh pujangga akan terjadi pada suatu zaman. Apakah yang dikatakan, yang diperkirakan, yang dijongkokan oleh pengarang ini atau pujangga ini sudah terjadi pada zaman sekarang? Maka Anda sendiri yang bisa menilai. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini akan saya lanjutkan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dukung saya, berikan saya like, berikan subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan acara ini bisa berlangsung terus. Salam budaya warisan Nusantara.